Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang stoikiometri kimia kelas 10 semester 2. Di sini kita mengambil topik tentang penentuan rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat. Perlu kalian ketahui bahwa rumus kimia itu menunjukkan jenis unsur dan jumlah relatif tiap-tiap unsur yang terdapat dalam zat. Nah, banyaknya unsur yang terdapat dalam zat itu ditunjukkan dengan angka atau indeks. Nah, rumus kimia itu sangat membantu dalam mengelompokkan dan membedakan suatu zat dengan zat lain sehingga Anda dapat mempelajari sifat-sifat zat tersebut. Nah, adapun penulisan rumus kimia itu dapat dinyatakan dalam rumus empiris, rumus molekul, dan rumus struktur. Bagaimanakah cara membedakan rumus empiris dengan rumus molekul dan bagaimana cara menentukan senyawa hidrat? Maka cermatilah video berikut ini dengan baik. Kita akan membahas tentang penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa, ya. Itu adalah perbandingan terkecil unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Itu adalah rumus empiris. Nah, cara menentukan, jika diketahui massa unsur atau persen unsur yang menyusun suatu senyawa, itu kita rubah, ya. Jadi kita bagi massa tadi atau persen tadi dengan AR masing-masing. Intinya kita cari molnya. Ya, kita cari molnya. Jadi massa atau persen tadi itu dibagi dengan AR masing-masing. Nah, setelah itu maka kita akan mendapatkan mol. Kalau molnya sudah ketemu, ya, molnya sudah ketemu, kita bisa perbandingan mol yang terkecil, ya. Perbandingan mol yang terkecil sehingga nanti rumus empirisnya kita akan tahu gitu ya, kita perbandingkan yang terkecil. Ini tentang rumus empiris. Next, berikutnya rumus molekul. Rumus molekul itu adalah rumus yang menyatakan jumlah unsur-unsur yang sebenarnya yang menyusun satu molekul senyawa. Atau juga biasanya dikatakan bahwa rumus molekul itu adalah rumus empiris dikalikan dengan bilangan bulatnya, gitu. Cara mencarinya seperti ini, ya. Karena rumus empirisnya sudah tahu, ya kan? Kita menentukan dulu ya rumus empirisnya. Jadi kalau sudah tahu, maka kita menghitung MR senyawa tersebut. Kalau MR-nya sudah tahu, ya, tentukan kelipatan N-nya. Kelipatan N-nya atau bilangan bulatnya. Nah, kemudian dari situ kita akan menemukan bahwa rumus molekul itu adalah N atau bilangan bulat dikalikan dengan rumus empiris. Ya, atau juga bisa kita rumuskan seperti ini, bahwa MR-nya RM, rumus molekul itu sama dengan MR-nya rumus empiris, RE ini empiris ya, dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, seperti ini. Gitu. Bisa dipahami ya dari sini. Kemudian misalkan gini, saya kasih contoh ya. Misalkan metana. Metana itu rumus molekulnya, ya, ini rumus molekul, ini rumus empiris. Nah, metana itu kan CH4, rumus empirisnya ya CH4 gitu. Kalau H2O ya H2O seperti ini. Tetapi kalau misalkan itu glukosa C6H12O6, perbandingan yang paling kecil ya itu adalah CH2O ya. C6H12O6 itu perbandingan paling kecil CH2O. Atau benzena C6H6. Nah, ini akan menghasilkan rumus empirisnya CH. Atau propena C3H6 berarti rumus empirisnya CH2 gitu. Sehingga
bisa disimpulkan bahwa MR rumus molekul itu sama dengan MR-nya empiris dikalikan bilangan bulat. Paham ya dari sini? Kita ke soal. Contoh soal. Kita ke contoh soal, misalkan suatu senyawa hidrokarbon mengandung 85,7% karbon. Hidrokarbon itu kan CXHY ya. Kalau C-nya aja, ini C-nya 85,7%, sisanya kan mesti hidrogen, ya kan? Jika ditentukan AR hanya 1C12 dan massa molekul relatif senyawa hidrokarbonnya, ini MR-nya ketemu 56, di sini diketahui 56. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut, ya. Maka penyelesaiannya, rumus empiris kita cari kan, karena hidrokarbon itu adalah terdiri dari C dan H. C-nya diketahui, persennya 85,7%, ya, ini C-nya, maka persennya H 100% dikurangi persen C, ya, 100% dikurangi 85,7% ketemunya 14,3%. Ya. Setelah persentasenya H diketahui, maka kita dirubah ya ke perbandingan jumlah molnya. Nah, seperti ini. Jadi perbandingan jumlah mol, molnya C dibanding molnya H, persennya C dibagi AR-nya C dibanding dengan persennya H dibagi AR-nya H. Jadi 85,7% tadi dibagi dengan AR-nya C itu 12, kemudian persentasenya H 14,3 dibagi AR-nya H itu 1. Sehingga ketemu perbandingan 1:2. 1 untuk karbon, 2 untuk hidrogen. Sehingga kita ketemu rumus empirisnya itu CH2 seperti ini. Bisa ya? Bagaimana rumus molekulnya? Rumus molekul itu ya, rumus empiris dikalikan bilangan bulat ya, sama dengan itu MR massa molekul relatifnya ya, sama dengan MR-nya. Nah, sehingga kita cari ini MR-nya dari CH2, AR-nya CH2 ya, masing-masing AR-nya C ditambah ini ada 2 dikalikan 2 kali AR-nya H seperti ini ya. Nah, ini kurungnya di sini, ini semuanya. Ya. Dikalikan dengan N. Sama dengan tadi 56. Sehingga ketemu ya. Ini 12, C-nya seperti ini, dikalikan N, 12 plus 2 kalikan 1 dikalikan N, bulat semuanya sama dengan 56. Sehingga ketemu N-nya itu sama dengan 4. Ya, jadi 56 dibagi 14, yaitu 4 N-nya. Jadi rumus molekulnya adalah CH2 kalikan N-nya ini 4. Ya, N-nya 4 sehingga ketemu ini C4H8. Ya, bilangan bulatnya 4 berarti C kalikan 4, C4 H2 kalikan 4 itu 8. C4H8 ini sebagai rumus molekulnya. Ini cara mencari rumus empiris dan rumus molekul. Semoga bisa dipahami. Next, berikutnya kita ke penentuan senyawa hidrat. Senyawa hidrat itu merupakan senyawa kristal padat yang mengikat beberapa molekul air. Ya, jadi dia kristal padat yang mengikat beberapa molekul air, H2O. Ya. Sebagai bagian dari struktur kristal. Nah, jadi senyawa hidrat itu mengikat air. Begitu, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau anhidrat itu tidak mengikat air. Gitu. Nah, ini ada persamaan reaksi, nanti ya cara menentukannya itu ada persamaan reaksinya. Nah, dari persamaan reaksi itu nanti kita mencari ya massa unsurnya. Nah, kemudian kita rubah dari massa unsur itu ke jumlah molnya. Kalau jumlah molnya sudah kita ketahui, maka perbandingan jumlah mol dengan koefisien. Kita bandingkan jumlah molnya itu dengan koefisien. Nah, kita bandingkan
Kemudian dari situ ya, kalau kita sudah tahu perbandingan jumlah mol dengan koefisien, kita bisa menentukan jumlah molekul hidratnya dari perbandingan tersebut. Nah, jadi senyawa hidrat ya, saya kasih contoh. Senyawa hidrat itu misalkan namanya asam oksalat dihidrat ya. Asam oksalat dihidrat itu seperti ini. Rumus molekulnya H2C2O4 ya, 2H2O. Nah, ini jumlah molekul airnya berapa? Jumlah molekul air kristalnya. Jumlah molekul air kristalnya ini 2. Ya. Ini namanya asam oksalat dihidrat. Asam oksalat dihidrat. Kemudian ada lagi Cu tembaga 2 sulfat pentahidrat, itu CuSO4 5H2O ya. Molekul air kristalnya berapa? Ini 5. Molekul air kristalnya 5 ya. Molekul air kristalnya 5, ini namanya tembaga 2 sulfat 5 itu apa? Pentahidrat. Nah, mengikat molekul air ya sebanyak 5 penta tadi, pentahidrat. Ini adalah senyawa hidrat. Kalau anhidrat gimana? Ya CuSO4 ini saja gitu ya. Ini anhidrat. Anhidrat. Kalau yang atas itu yang hidrat. Paham ya perbedaannya? Oke, next kita ke soal, contoh soal. Pemanasan 31,2 gram magnesium sulfat hidrat menghasilkan, jadi awalnya ini 31,2 ya senyawanya, menghasilkan 24 magnesium anhidrat. Ini anhidratnya tanpa air. Jika diketahui MrSO4-nya 120 dan MrH2O 18, tentukan jumlah air kristal yang terikat dan rumus senyawa terhidratnya. Ya, kita selesaikan. Nah, ini persamaan senyawa hidratnya MgSO4 H2O. Ini kalau dipanaskan itu akan menjadi anhidrat ya. H2O-nya lepas, MgSO4 plus X H2O. Kalau awalnya ini tadi senyawanya 31,2 ya. Kita cari ini apa ini? Magnesiumnya diketahui 24 ya, kita bisa mencari massa H2O. Jadi massa H2O itu massa hidrat dikurangi anhidratnya. 31,2 dikurangi 24 ya. Ini hukum kekalahan massa ya, sama dengan 7,2. Nah, ini 7,2. Setelah kita tahu 7,2, kita cari molnya. Jumlah molnya MgSO4 berarti tadi berapa? Massa dibagi MR berarti 24 dibagi dengan 120 itu 0,2 mol. Kemudian jumlah mol H2O itu massa dibagi MR-nya H2O berarti 7,2 dibagi 18 itu 0,4 mol. Nah, kemudian kita cari ya perbandingannya ya, mol MgSO4 dibanding mol H2O sama dengan koefisien MgSO4 dibanding koefisien H2O. Nah, ini molnya 0,2 dibagi 0,4 berarti 1 banding X. Ininya kan 1, ini X. Sehingga 0,2X sama dengan 0,4, ketemu X sama dengan 2. Nah, sehingga rumusnya akan menjadi jumlah air kristalnya 2. Ya, ditanyakan jumlah air kristalnya berapa? 2 dihidrat ya. Jadi rumus senyawa tersebut adalah MgSO4 2H2O. Magnesium sulfat dihidrat namanya. Magnesium sulfat dihidrat. Seperti ini, semoga bisa dipahami. Silahkan kalian subscribe, like and share ke temannya. Semoga channel ini berkembang dan bermanfaat untuk sesama manusia. Saya ada quote,
Hidup adalah belajar. Hidup adalah belajar, mau tidak mau kita akan selalu belajar, baik dengan kerelaan hati maupun paksaan dari lingkungan. Proses ini akan menuju pada suatu tujuan, yaitu membuat diri kita menjadi lebih baik. Ya, jadi kita harus semangat untuk belajar, mengasah diri kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.